Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini sebuah perjanjian. Jadi bukan kita akui hidup dan mati kita lillah, bukan hanya lillah, la syarika lahu, tidak ada siapapun, besar maupun kecil, kaya maupun miskin, pejabat maupun biasa, tidak ada siapapun yang diberikan apa-apa dari ibadah hanya kepada Allah. La syarika lahu. Oleh karena itu kalau dibaca boleh disambung langsung. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. La syarika lah. Sebuah kepastian. Jadi bukan kita ikhlas tapi tercampur riya, bukan kita iman tapi tercampur nifaq, bukan kita tauhid tapi tercampur syirik. Enggak, kita tauhid no syirik, kita iman tidak ada nifaq, kita ikhlas tidak ada riya. Itulah hakikatnya la syarika lahu. Sekarang alasannya untuk melancarkan usaha pergi ke tukang dukun. Untuk suaminya tidak nikah lagi pergi ke tukang dukun. Untuk supaya mendapatkan rumah yang aman pergi ke tukang dukun. Untuk kita bisa mendapatkan perhatian banyak orang pergi ke tukang dukun. Dibacakan di cincinnya. Ini ada cincin, ini kalau ini cincin Madinah ya, alhamdulillah tidak usah dibacain. Ada orang ada cincin, kemarin ada yang datang ke rumah saya, ada yang tunjukkan, ada bermacam-macam, ada merah, ada hijau, ada biru, ada yang besar, macam-macam. Dia kasih tahu saya, kalau ini buat menarik perhatian wanita. Saya bilang alhamdulillah saya cukup tertarik, tidak perlu pakai cincin. Dia kasih tahu, kalau yang ini di mana antum punya barang mau jual, walaupun orang tidak mau, tetap beli. Yang penting antum bawa. Terus saya bilang, bagaimana saya bawa cincinnya? Apakah setiap orang tamu datang saya harus biar dia mau, atau biasa-biasa aja? Harus tunjukkan gitu atau gimana? Malah yang lucunya, ada seorang ibu, tapi alhamdulillah bukan jamaah Sunda Kelapa, tapi seorang ibu sana jauh sudah sana lah. Dia pernah mendengar suaminya nikah lagi. Dia pergi ke tukang dukun, minta tolong. Mohon maaf ya, ini cerita benar ini. Minta tolong ini, Pak, saya minta obat biar suami saya tidak bisa berhubungan sama istrinya yang baru. Siap, boleh, berapa? 5 juta. Bayar 5 juta. Dikasih obat. Ternyata resep obatnya itu ada waktu tertentu atau cara tertentu. Ibu itu salah. Ternyata berlebihan. Akibatnya apa? Bapak itu tidak bisa berhubungan sama dia juga. Datang lagi, ini sekarang gimana ini? Saya bilang minta tolong, jangan sama yang kedua, jangan sama saya. Ternyata salah. Itulah akibatnya. Kalau kita tawakal kepada selain Allah, Allah akan mengkecewakan kita. Tapi kalau kita menganggap, kalau suami kita dapat nikah, kalau kita memang anggap itu sebuah ujian yang menyakiti perasaan, kenapa tidak menadu kepada Allah? Cuba salat malam dan minta, ya Allah, memang saya betul cinta sama suami saya, sudah saya berkorban segalanya untuk suami saya, ya Allah balikkan hatinya kepada saya. Kan yang memiliki hati itu adalah Allah. Belum tentu orang walaupun punya istri kedua, yang ketiga, belum tentu bisa hatinya sama mereka. Kalau kita memang benar-benar, kalau kita bisa menadu hanya kepada Allah. Tapi karena akibatnya kita punya akidah rusak,
muncul apa? Yang kedua ini syirik. Muncul syirik. Tapi kalau kita punya akidah benar, kita yakini segalanya kepada Allah dan pasti kita menadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita yakin. Tapi karena akidah rusak, tidak mungkin orang akidah rusak bisa yakin. Apalagi yang bermunajat di hadapan kubur. Saya punya guru, bukan masih ingat Syekh Said yang 2 kali datang Sunda Kelapa, menjaga makam Rasulullah 55 tahun. Macam cerita. Sekarang orang banyak yang pergi ke sana, negeri Arab Saudi itu Wahabi. Negeri Arab Saudi itu tidak diberikan kesempatan kita dekat makam biar bisa salawat atau bisa berdoa. Kenapa yang membuat pemerintah sana ketat? Dulu masih cerita 80 tahun, 80-an, tahun 70-an, 80-an sampai 90-an. Itu orang-orang yang datang haji, apalagi haji kan sakit raminya orang susah diatur masuknya keluar. Jadi beribut di depan pintu makam Rasulullah. Ada yang sempat karena tidak ada halangan, sekarang sudah ada batas kan, agak jauh ke depan sedikit. Dulu enggak, cuma ada yang jaga, tapi tidak ada batasan. Orang mana ribut terus membuang surat. Di tempat ini ada masuk-masuknya, dibuang surat. Kata Syekh Said, tugasnya kan menjaga dan sekalian membersihkan. Pas selesai jamaah keluar, yang dulu masih Nabi kan dikunci. Masih ingat ibu-ibu kan dikunci kadang-kadang malam. Sekarang sudah ada perintah dari raja bebas 24 jam. Jadi masuk, di antaranya dapat surat. Ini semua isinya apa? Bermacam-macam bahasa. Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Turki, bahasa bermacam-macam bahasa. Semuanya, ya Rasulullah, saya sudah lama nikah, 12 tahun belum bisa punya anak. Kasih saya anak dong. Maaf, ini dong tambahan dari saya. Berarti Rasulullah sudah bukan menjadi sebagai manusia yang memang kita yakin Rasulullah barakah. Memang kita yakin Rasulullah meninggal dunia, tapi di alam kubur punya hidup yang istimewa. Tapi bukan berarti menjadi tempat menadu kita. Kalau kita bilang hanya semuanya ya Rasulullah, terus ya Allah apa? Kapan saatnya kita bilang ya Allah? Kalau ada yang pernah berkata, ya Rasulullah selamatkan aku dari neraka Jahannam. Padahal Rasulullah sendiri berkata sama anaknya Siti Fatimah, wahai anakku yang aku sayangi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, karena aku tidak akan mampu menjaminkanmu selamat dari neraka Jahannam. Dan kita minta, ya Rasulullah selamatkan aku dari neraka Jahannam. Ini sering dibacakan pas maulid, apalagi baca berzanji. Karena isinya tidak semua sama. Ada memang isinya baik, ada muji Rasul, mendoakan Rasul, bersalawat kepada Rasul baik. Tapi ada isi-isi meminta doa langsung, ya Rasulullah. Tapi kita kan tidak ngerti, malah ikut orang joget lagi. Saking senangnya lagunya, dia tidak faham artinya bahasa Arab. Itu yang perlu kita berhati-hati. Bukan berarti berzanji semua tidak boleh. Kita boleh baca karena ada isinya kata-kata syair yang bagus dari sisi makna, bermunajat kepada Allah, bertawassul kepada Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Terus waghfir lana ma madha ya wasi'an. Dimulai ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan Nabi Muhammad. Tapi diawalikan ya Rabbi, berarti di sini ada ya Allah dulu. Ya Rabbi dengan barakah Nabi Muhammad ampunilah. Ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad mudahkanlah. Ya Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad sembuhkanlah. Jadi itu namanya tawassul. Tapi tidak ada orang istilah ya Rasulullah sembuhkan, ya Rasulullah ampuni, berarti mana Allah? Hati-hati dari syirik. Karena Allah paling tidak senang berbuatan syirik. Segala dosa bisa diampuni kecuali dosa syirik. Yang ketiga,
bid'ah ucapan atau ucapan yang bid'ah. Artinya ucapan yang bid'ah itu kata-kata yang baru. Contoh, sebenarnya Bapak Ibu kalau kita perhatiin susunannya sampai 10, ini semuanya dasarnya akidah rusak. Kadang kita lihat orang kaya, kaya raya, uangnya bukan miliaran, banyak sudah triliunan. Tapi kita lihat ibadahnya biasa-biasa, puasanya malah jarang, datang ke masjid telat. Ada orang bilang, kaya tapi biasa. Coba kalau Allah jadi saya yang lebih kaya, pasti akan lebih takwa. Itu namanya ucapan bid'ah, ucapan baru, seolah-olah kita salahkan Allah terhadap membagi rizki. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa ini yang biasa-biasa rezekinya aja sudah luar biasa? Kita aja yang luar biasa, rezeki saya susah-susah. Berarti seolah-olah, mohon maaf Bapak Ibu, berarti ibadah kita selama ini tidak ikhlas. Seolah-olah kita minta balasan. Ya Allah, mana kok sudah lama tak jadi kaya-kaya ini? Berhasil dia bisain kami, saya rajin di Sunda Kelapa. Itu jaga ucapan kita. Yang keempat, bid'ah amalan, perbuatan yang menjadi bid'ah. Contohnya apa? Orang-orang begitu masuk rumah baru harus disiram darahnya ayam di depan pintu rumah. Itu kan perbuatan kan? Memang dia punya keyakinan kepada Allah, tapi kenapa dia siram? Diselamatkan dari hantu katanya. Malah tukang bangunan, ini saya pernah dengar cerita itu di Lombok. Orang tukang bangunan di sana, kalau diperintahkan untuk naik atap, untuk lanjut bangunan ke atas itu, Pak, tidak berani. Kok tidak berani? Ada apa? Harus sembelih ayam, Pak. Kalau sembelih ayam di sini dan siram darahnya baru saya naik. Kok gitu ceritanya? Termasuk sekarang bermacam sesajen, juru kunci. Allah tunjukkan Merapi tetap meletus walaupun ada juru kuncinya. Biar ada perbuatan macam itu jangan dipercayai. Tapi tetap walaupun Allah takdirkan dia meninggal dunia dan mewakili sekarang orang baru lagi juru kuncinya, masih tetap masyarakat menerima dan percaya. Itulah gara-gara perbuatan amalan bid'ah yang lama-lama menjadi kufur kepada Allah. Orang-orang bawa bermacam makanan sesajen ke depan laut biar diselamatkan. Pada dari salat malam bersedekah, mengangkat tangan, karena air laut kan makhluk Allah. Kalau Allah belum izinkan apa-apa, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ucapkan la haula wa quwwata illa billah, gunung dan batu dan air laut pun mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Dia tidak akan punya upaya dan daya untuk berbuat apa-apa. Malah yang menarik saya, ada sebuah hadis qudsi, air laut setiap hari, coba Bapak Ibu dengarin. Air laut setiap hari 3 kali minta izin sama Allah untuk menghabiskan manusia. Tapi Allah bertahan, jangan dulu. Setiap hari berapa kali? 3 kali. Menurut saya, air laut sudah sakit hati sama manusia. Benar-benar kecewa air laut. Malah ada orang berani datang ke dekat laut di pantai berbuat macam dosa dan maksiat.
Seolah-olah berani lawan. Dia sudah sakit hati. Ya Allah, izinkan saya habiskan mereka. Kata Allah, jangan dulu. Masih ada di antara hambaku yang masih beristighfar. Biarkan. Tapi begitu sudah air laut yang ada di Aceh, saat Allah sudah membiarkan, udah terserah. Tapi masih rahmat Allah. Masih rahmat Allah dan tanah rahmat Allah di situ. Air yang maju yang namanya tsunami menghabiskan 500.000. Tapi Bapak Ibu, saya yakin kalau bukan di situ ada rahmat Allah, tidak ada yang namanya Aceh saat ini. Walaupun Allah izinkan air laut maju menjadi sebuah hukuman atas perbuatan manusia, tapi tetap masih Allah kasih sayang. Padahal dikirakan seharusnya tsunami itu mengakibatkan tidak ada daerah Aceh. Tidak ada Aceh, tidak ada, sudah habis. Saya kemarin dari Aceh 4 hari lalu. Saya dibawa keliling ke tempat bekas-bekas tsunami. Ya Allah, memang Allah maha dahsyat. Allah maha segala-galanya. Air laut makhluk, tapi dahsyat. Tapi juga dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau belum ada izin Allah. Tapi Allah kirimkan dan melepaskan air laut untuk menghabiskan manusia. Tapi tetap Allah masih bertahan. Jangan habiskan semuanya. Biar sebagian jadi korban, agar sebagian yang lain sadar dan taubat. Tapi na'udzubillah, manusia masih lebih parah lagi. Masih seperti ini tidak ada urusan. Ini sebuah kejadian karena sebenarnya ada pengaruh semesta alam, karena kedekatan bintang ini dengan bintang itu, kemudian laut tidak ini normal, ini alasannya, kemudian bikin macam alasan. Mataharinya seharusnya diterbit dengan sekian derajat, dan bulan ini karena ada sedikit hambatan air lautnya. Apaan itu? Ikan yang ada di dalam air laut dan semua makhluk yang ada di dalam air laut di saat itu bermunajat kepada Allah, beristighfar. Bumi yang namanya bumi, di hadis yang sahih Rasulullah bersabda, innal abdal fajir idza mat istaraha al bilad wal ibad wal syajar wal dawab. Kalau hamba Allah yang fasik meninggal dunia, bumi, pohon dan batu beristirahat, mengucapkan terima kasih ya Allah, engkau sudah mengambil nyawa orang fasik. Karena bumi tidak senang orang fasik berjalan di atasnya. Begitu ada orang saleh meninggal dunia, yang pertama sedihnya bumi mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa ini orang saleh? Biarkan dia masih enak jalanannya. Kemana saja dia pergi akhlaknya baik, sopan, amanat, tawadu, rendah hati, tidak pernah berbuat macam-macam di atasku. Kata Allah, sudah saatnya dia meninggal, kamulah jadi saksi baik bagi dia nanti di hari kiamat. Allah jadikan bumi saksi baik. Baca Bapak Ibu surat Idza Zulzilat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Berita, dia akan memberitakan semuanya kepada Allah nanti di hari kiamat atas apa yang kita lakukan, baiknya maupun buruknya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ucapan kita, berlangkah kita, berlakuan kita, bukan hanya mata dan tangan kita jadi saksi, bumi pun jadi saksi. Kalau ada orang satu jadi saksi, kita bisa celaka. Bagaimana kalau seluruh makhluk jadi saksi di hadapan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apabila bumi
apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Ini manusia heran karena dia selama hidup di bumi tidak pernah melihat peristiwa seperti ini. Ada apa bumi ini? Kenapa ya Allah? Baru dia akan cerita bumi. Terus? Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan. Sebelumnya. Jangan kubur dong. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Menceritakan apa? Atas apa yang telah dilakukan oleh manusia atasnya. Ya Allah, ini fulan bin fulan, di hari tertentu, di jam tertentu, di negeri tertentu, di tempat ini, di saat itu, di siang hari, malam hari, dia berlaku ini semua digambarkan. Langsung manusia heran, ada apa ini sama bumi? Semuanya dia ceritakan. Kita malu sendiri saja, apalagi dicerita lagi sama bumi. Apa jawaban bumi? Terus? Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Allah Maha Kuasa. Bumi diperintahkan Allah. Kira-kira siapa makhluk yang hebat yang bisa memerintahkan bumi berbicara? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, dosa besar yang tersimpan dalam hati kita. Ini salah satu yang menghalangi kita dari Allah. Apa itu dosa besar yang terhalang kita? Dosa besar yang ada di batin kita. Tahu ibu-ibu, bapak-bapak? Hah? Dendam? Terus? Dengki? Iri? Sombong? Dan di antaranya yang terbesar dosa batin adalah sombong. Pertama dosa di langit, dosa sombong. Pertama dosa di bumi, dosa pembunuhan. Pertama dosa di langit, dosa sombong. Siapa yang sombong? Iblis. Saat diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam, dia jawab apa? Saya lebih baik dari dirinya, dari si Adam ini. Itu tanda itu apa? Sombong. Karena dia sombong, dia tidak mau bersujud dengan perintah Allah. Sekarang kita lihat, mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang sombong. Karena sombong, dia tidak mau bersujud karena Allah. Dia tahu salat itu wajib. Dia tahu diancam orang yang tidak salat, diancam masuk neraka. Dia tahu orang yang tidak salat tidak akan selamat. Dia tahu semua, tapi karena sudah dalam batinnya sudah terisi hatinya kesombongan, membuat secara otomatis tidak salat. Bukan dia tidak mau salat, karena sombong yang ada di dalam dirinya. Bagaimana orang sombong mau menjadi rendah? Karena salat ada kerindahan, ruku', apalagi sujud lebih rendah lagi. Ini berarti bertentangan dengan kesombongan. Na'udzubillah. Jadi hati-hati dari dosa batin, dosa besar batin. Sombong, iri, dengki, dendam, yang kita bisa jaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.